Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuyung Ras Story. Yuk baca cerita yang berjudul This Love episode 13. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mata Mion sedikit melebar dan langsung mengambil tas itu dan memasukkannya ke dalam laci. Oh, itu tas dari temanku di Paris. Kami memiliki tas yang sama. Sepertinya aku pernah melihat tas ini. Guman Taeyong seperti merasa ada yang aneh terhadap tas itu. Mion tersenyum kikuk. Banyak yang memiliki tas seperti itu. Tentu saja Opa pernah melihatnya. Mungkin saja salah satu karyawanmu memiliki tas itu. Jawab gadis itu meyakinkan Taeyong. Taeyong menatap raut wajah Mion lekat. Ayolah Opa, kita lanjutkan, ucap gadis itu sambil mengelus-elus dada Taeyong lembut. Namun tiba-tiba telinga Taeyong mendengar suara tangisan bayi. Pria itu pun langsung beranjak menuju balkon. Taeyong melihat ke arah pavilion Yen. Ia bisa melihat balkon kamar Yen dari tempatnya berdiri. Ternyata Ren menangis lagi. Taeyong pun berbalik dan beranjak menuju pintu keluar. Mion langsung menahan tangan pria itu. Opa, jangan pergi, ucapnya pelan. Taeyong menghela nafas dan melepas pegangan tangan gadis itu. Anakku menangis, aku harus ke sana menenangkannya. Kan sudah ada ibunya, biarkan saja Yen yang mengurusnya. Ini sudah malam Opa, kita harus istirahat, seru Mion. Justru karena ini sudah malam, aku harus ke sana. Aku takut jika Ren sakit. Kau tidurlah duluan. Kita bisa lakukan itu lain kali, ucap pria itu mengelus rambut Mion dan mencium keningnya, lalu beranjak pergi. Yen menggendong Ren sambil terus menepuk-nepuk pantat bayi gemul itu dengan lembut. Aigo Ren, kamu ingin apa? Jangan menangis terus, gumannya lembut. Taeyong pun datang memasuki kamar Yen dan melihat Ren menangis dengan keras. Aigo, Ren menangis lagi, ucap pria itu langsung menghampiri Yen. Bagaimana kamu bisa tahu Ren menangis? Tanya Yen. Taeyong menghela nafas. Suaranya terdengar sampai ke rumah. Maaf jika suaranya mengganggu waktu istirahatmu, guman Yen pelan. Taeyong lalu menggeleng. Tidak Yen, wajar jika bayi sering menangis tengah malam. Ren, kenapa kamu menangis lagi malam-malam? Apa dia sudah makan? Mungkin saja dia lapar lagi, ucap Taeyong pada Yen. Dia tadi sudah makan, poponya sudah ku ganti. Aku jadi bingung kenapa dia terus menangis, jawab Yen. Taeyong kemudian menatap Ren. Coba kau kasih ASI untuk Ren lagi, ucapnya. Yen mengangguk dan langsung menurunkan sedikit bajunya. Benda itu menyembul keluar dan Ren pun langsung menyusu pada ibunya. Melihat itu, Taeyong menelan ludahnya dan langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Sekarang diam, padahal tadi aku sudah memberikannya ASI lagi, tapi dia tidak mau, guman Yen. Taeyong tersenyum tipis. Mungkin dia sengaja menangis agar aku datang ke sini, ucapnya sambil merapikan rambut Yen yang sedikit berantakan di dahi gadis itu. Taeyong menatap wajah Yen lekat. Raut wajah gadis itu terlihat sangat teduh membuatnya ingin terus melihatnya. Oh iya, apakah ayah pulang ke rumahnya atau menginap di rumahmu? Tanya Yen. Dia menginap di rumahku karena sudah malam. Dia bilang malas pulang. Kira rumah juga lumayan jauh dari sini, jawab Taeyong lembut sembari mengelus kepala Ren yang akhirnya diam. Lihat hidungnya benar-benar mirip denganku, guman pria itu tersenyum. Yen hanya diam dan ikut tersenyum tipis. Setelah Yen menidurkan Ren di tempat tidurnya, Taeyong pun langsung mengampaskan tubuhnya di tempat tidur Yen. Kering Yen sedikit mengkerut. Kamu akan tidur di sini? Tanya Yen. Taeyong mengangguk kemudian tersenyum ke arah Yen sambil menopang kepalanya dengan satu tangan. Aku ingin tidur dengan istriku. Yen menggigit bibir bawahnya. Sudah lama ia tidak tidur bersama pria itu, dan itu membuatnya sangat gugup. Aku akan tidur di sofa saja. Kamu tidurlah di sana. Kening Taeyong sedikit mengkerut dan langsung beranjak dari tempat tidurnya. Ia menghampiri Yen lalu menarik tangan gadis itu menuju kasur. Yen duduk di pinggir tempat tidur sambil menunduk dalam. Tidurlah Yen, aku tahu kau sangat lelah, guman pria itu. Kau tenang saja, aku tidak akan berbuat apa-apa jika kau tidak mengizinkannya, tambah Taeyong meyakinkan gadis itu. Padahal jujur saja ia selalu tergoda begitu melihat Yen. Ditambah ekspresi polosnya itu,
Tapi untuk saat ini, Taeyong harus menahan keinginannya mengingat sikap Yen padanya sudah tidak seperti dulu. Yen pun akhirnya mengangguk pelan dan berbaling di samping Taeyong. Taeyong tersenyum dan langsung mencium keningnya Yen lembut. "Selamat malam, semoga mimpi indah," ucapnya lembut. Yen diam dan hanya mengangguk menanggapi ucapan pria itu. Ia pun perlahan menghadap ke kiri membelakangi Taeyong. Jantung Yen kembali berdebar-debar. Ia akui benar-benar sulit menjaga jarak dari Taeyong. Taeyong perlahan membuka matanya dan melihat ke samping. Yen sudah tidak ada, mungkin gadis itu sudah bangun. Taeyong keluar dari kamar Yen dan melihat Ren sedang digendong oleh kedua pelayan. "Pagi jagoanku, sedang sama bibi. Ren belum lapar," ucap Taeyong sembari memegang gemas pipi gembul bayi itu. "Di mana Yen, Bi?" tanya Taeyong. "Nona Yen sedang di dapur tuan menyiapkan sarapan," jawab kedua pelayan. Taeyong langsung menuju ke dapur dan melihat gadis itu terlihat sibuk. Ia pun menghampiri Yen dan memeluk pinggang gadis itu dari belakang. Yen sedikit kaget merasakan tangan kekar itu melingkar di pinggangnya. "Buatkan aku sarapan," kuman Taeyong pelan tepat di telinga Yen. "Bukankah kamu sarapan di rumah? Mion pasti sudah menyiapkan makanan untukmu," ucap Yen datar lalu melepas pelukan Taeyong dan berbalik. Taeyong langsung menahan Yen agar tetap berdiri di hadapannya. Kedua mata itu pun bertemu dan saling menatap lekat. "Aku..." Belum selesai berucap, Taeyong langsung mencium Yen lembut. Gadis itu kaget dan langsung menutup matanya. Yen akhirnya mendorong dada Taeyong pelan, membuat pria itu terlepas. Jantungnya kini kembali berdetak kencang. Semoga saja pria di depannya ini tidak mendengarnya dengan jarak sedekat ini. "Aku akan membuatkanmu sarapan, tunggu sebentar," ucap Yen langsung beranjak menuju kulkas. Untunglah dia bisa beranjak dari hadapan Taeyong. Taeyong hanya tersenyum tipis kemudian menoleh Yen yang kebingungan mengambil bahan-bahan di kulkas, tepatnya seperti salad tingkah. Beberapa menit kemudian, sarapan buatan Yen akhirnya siap. "Maaf lama, kamu jadi terlambat ke kantor," gumannya pelan. "Tidak apa-apa, aku bosnya, jadi tidak ada kata terlambat untukku. Yang penting aku bisa menikmati masakanmu." Taeyong kagum dengan rasanya. Ia sudah pintar memasak makanan Korea ternyata. Enak, kau pintar memasak juga ya." Mendengar itu, jujur saja Yen senang masakannya dipuji oleh pria itu. "Kedua pelayan yang mengajariku," jawabnya pelan. "Bagaimana kalau nanti malam kau masak untukku juga? Aku menyukai masakanmu Yen," ucap Taeyong menatap Yen lekat. Yen akhirnya mengangguk pelan. Ini pertama kalinya ia merasa senang pada Taeyong setelah selama ini keadaan canggung terjadi di antara mereka. Mion mulai merasakan mual pada perutnya. Gadis itu terus keluar masuk kamar mandi. Ia pun melihat alat tes yang sudah tempat ia beli di apotek dan melihat garis yang tertera di sana. Seketika senyuman Mion terukir di wajahnya. "Akhirnya aku hamil, dan mulai sekarang kupastikan perhatian Taeyong hanya untukku," batinnya. Taeyong dan Jongkok mengadakan rapat di kantor. Saat Taeyong sedang berbicara, ponselnya tiba-tiba berbunyi, membuat orang-orang langsung menoleh ke sumber suara. Taeyong melihat ponselnya dan tertera nama Mion. "Jongkok, tolong angkat teleponku," gumannya pelan dan kembali melanjutkan pembicaraannya. Jongkok mengangguk dan langsung mengambil ponsel Taeyong, lalu beranjak keluar dari ruang rapat. Jongkok pun mengangkatnya. Ia baru saja mengambil nafas untuk mengeluarkan kata halo, namun tiba-tiba saja suara gadis cempreng di seberang sana sudah menerobos duluan. "Opa, aku hamil," seru Mion di telepon, membuat Jongkok langsung tertegun kaget. "Halo Opa, kenapa tidak bicara?" tanya Mion lagi. "Oh maaf Mion, ini aku Jongkok, suamimu sedang ada rapat, jadi dia menyuruhku menjawab telepon darimu," jelas pria itu. "Apa? Kupikir kau Taeyong," seru Mion benar-benar kaget. "Wah, selamat ya atas kehamilanmu," ucap Jongkok. Terima kasih, cepat beritahu Taeyong tentang kehamilanku ya." "Oke, pasti." Begitu rapat telah selesai, Jongkok langsung masuk ke ruangan dan menghampiri Taeyong.
Ya Teh, istrimu sudah hamil, suruh pria itu membuat orang-orang kantor lain yang masih ada di sana sontak menatapnya. Mata Taeyong melebar tak berkedip setelah mendengar ucapan pria itu. Kenapa ekspresimu seperti itu, oh? Tanya Jongkook masih bingung dengan maksud tatapan Taeyong. Sampai akhirnya ia melihat sekelilingnya dan terkejut. Orang-orang kantor masih ada di sana. Wah, selamat Tuan Taeyong, ucap salah satu karyawan. Sebentar lagi putra pewaris perusahaan ini akan lahir, Daibak. Ini akan menjadi berita utama yang besar. Taeyong langsung menghela nafas panjang. Sudah, kembali ke ruangan kalian, perintahnya tegas. Setelah para karyawan pergi, Taeyong langsung memukul Jongkook dengan berkas-berkas yang ia bawa. Seharusnya kau rahasiakan dulu dari orang-orang itu, ucapnya. Ya mana aku tahu kalau mereka belum keluar dari ruangan ini. Lagian kenapa sih? Biarkan saja mereka tahu tentang kehamilan Mion, siap Jongkook membela diri. Taeyong masang-masang wajahnya gusar. Para wartawan-wartawan itu pasti akan mengincarku dan Mion sebentar lagi. Kening Jongkook mengkerut. Kau seperti dapat terlihat bahagia dengan kehamilan Mion. Bukan begitu. Kami hanya malas saja jika berhadapan dengan wartawan itu. Mereka pasti ingin mendapat info lebih untuk dijadikan berita, dan itu sangat mengganggu keseharianku. Bukannya bahagia istrinya hamil, malah mengkhawatirkan dikejar wartawan. Aneh. Taeyong kembali melempar Jongkook dengan beberapa buku tebal. Ais, tutup mulutmu, serunya, dan langsung beranjak pergi. Tak perlu waktu lama, berita kehamilan Mion pun langsung menjadi berita utama hari ini dan diberitakan berbagai stasiun televisi. Istri pemilik Choi Group, Choi Mion, sedang mengandung putra pertama mereka. Begitulah judul berita yang dibaca oleh Yen yang sedang duduk di ruang tengah rumahnya. Hamil, batin Yen. Entah mengapa adanya kembali sedih setelah mendengar berita itu. Bukankah hal yang wajar jika Mion juga mengandung anak Taeyong? Jika Yen masih merasa sedih seperti ini, itu sama saja artinya ia masih belum bisa melupakan perasaannya pada Taeyong. Yen melihat ponselnya berbunyi. Ia langsung mengambilnya dan ada pesan dari Sehun. Sudah mendengar berita utama hari ini? Sudah? Jangan hiraukan berita itu. Ingat ucapanmu kemarin, Yen. Kau harus fokus pada Ren dan pada orang-orang yang membuatmu bahagia. Ya, Sehun, terima kasih sudah mengingatkanku. Nanti malam aku akan berkunjung ke sana. Barusan kulihat ada mainan yang bagus untuk Ren. Baiklah, terima kasih, Sehun. Sama-sama. Apa kau sudah makan, Yen? Sudah. Baguslah. Jangan sampai telat makan, Aku tidak ingin kau sakit. Saat membaca pesan dari Sehun, Yen tersenyum tipis dan langsung membalasnya. Kamu tenang saja, aku bisa menghabiskan 2 piring nasi sekaligus, karena Ren sangat kuat meminum ASI dariku. Baguslah, itu tandanya dia akan menjadi anak yang pintar nantinya. Semoga. Terima kasih Sehun, sudah sempat mengabariku di sela-sela waktumu yang sibuk. Sama-sama, Yen. Yen menatap makan malam yang sudah ia siapkan untuk Taeyong. Di situ melihat jam dinding. Seharusnya pria itu sudah pulang dari kantornya jam segini. Tapi Taeyong belum pulang juga. Mobilnya pun belum terlihat melewati gerbang rumahnya. Mata Yen pun melihat sebuah cahaya lampu mobil mendekat. Ia pun langsung mendekat ke jendela dan melihat mobil itu. Dan ternyata itu adalah mobil Sehun, bukan mobil Taeyong. Ia baru ingat jika Sehun bilang akan berkunjung ke sini. Yen membuka pintu dan melihat pria tinggi dan tampan itu tersenyum ke arahnya. Annyeong, ucap pria itu sudah berdiri di hadapannya. Yen tersenyum tipis. Silakan masuk, Sehun. Sehun masuk ke pavilion itu dan melihat Ryan sedang digendong kedua pelayan. Annyeong, Ryan, ini paman bawakan mainan untukmu. Kamu pasti suka. Ryan menatap Sehun dengan mata bulatnya lalu tiba-tiba tersenyum. Lihat, dia tersenyum. Sini sama paman. Sehun pun menggendong Ryan dalam dekapannya. Anak itu tanpa tenang berada dengan gendongan Sehun. Terima kasih ya Sehun atas mainannya. Sama-sama. Wah, Ren semakin berat saja ya. Kalau begitu kita duduk dulu yuk, ucap Sehun lalu duduk di sofa sambil memperhatikan wajah lucu Ren yang tersenyum ke arahnya. Hei, kenapa kamu terus tersenyum padaku? Apa wajahku lucu? Yen pun duduk di samping Sehun. Itu artinya dia menyukaimu, jawab gadis itu.
Ah Jinja, Ren, kamu menyukai paman, tapi paman juga ingin ibumu menyukaiku, ucap Sehun, membuat Yen kaget dan langsung menatapnya. Oh, guman Yen lembut. Ah tidak, maksudku Ren pasti menyukaiku karena aku dekat dengan ibunya, begitu, jelas Sehun tersenyum lebar. Yen menghela nafas dan geleng-geleng kepala. Tentu saja Ren adalah anak yang baik. Ya kan sayang, ucapnya sembari mengelus pipi cabi Ren. Oh iya Sehun, kamu sudah makan malam? Tanya Yen. Belum, kenapa? Kau mau masak untukku? Jawab pria itu dengan nada bercanda. Hai, aku memang sedang masak untuk makan malam. Kamu makanlah di sini, ucap Yen. Sehun melihat menu-menu di atas meja makan. Wah, tumben kamu masak cukup banyak. Biasanya kamu hanya masak satu menu saja. Aku hanya ingin memasak makanan Korea yang aku bisa. Ternyata banyak juga, tapi untunglah kamu datang. Jadinya ada orang yang kusuruh menghabiskannya. Jelas Yen berbohong. Sebenarnya ia sengaja membuat beberapa menu ini untuk Taeyong. Karena pria itu ingin makan malam di sini, jadi ia tidak mungkin datang mengingat istri sanya sedang hamil. Ia pasti sedang sibuk dengan para wartawan sekarang. Sehun yang sudah mencoba makanan Yen juga takjub dengan rasanya. Wah, enak sekali. Kau belajar masak di mana? Tanya pria itu masih mengunyah makanannya. Yen tersenyum. Aku belajar dari kedua pelayan. Sehun langsung menggeleng. Sumpah ini sangat enak Yen. Kau tenang saja. Aku bisa menghabiskan makanan ini dengan waktu sekejap. Setelah mereka selesai makan, Yen pun mulai mencuci piring-piring. Sehun yang melihat itu pun berinisiatif membantu Yen. Ia memperhatikan gadis itu lekat. Jujur saja, Yen memiliki aura yang memikat. Pantas saja pria sedingin Taeyong bisa jatuh cinta padanya. Ia tidak menyalahkan Taeyong jika pria itu tak bisa menahan nafsunya jika bersama dengan Yen. Gadis itu memiliki tubuh yang tidak bisa diremehkan indahnya. Sehun pun menghampiri gadis itu. Yen, ini piringnya, ucapnya berdiri di samping Yen. Oh, taruhlah di sana Sehun, biar aku yang mencucinya, ucap Yen masih fokus mencuci gelas. Aku akan membantumu. Mendengar itu, Yen langsung menoleh dan menahan tangan Sehun. Tidak usah Sehun, biar aku yang mencucinya. Kamu bisa bermain bersama Ren. Tapi jika aku yang bermain bersamamu? Tanya Sehun. Yen langsung menatap pria itu. Mo? Sehun tersenyum dan langsung mengolesi pipi Yen dengan busa sabun. Mata gadis itu melebar dan langsung membalas perlakuan Sehun. Ya, kamu sudah memulai perang, oh. Mereka pun saling melempari busa satu sama lain sambil sesekali tertawa. Sehun menatap wajah Yen. Ini pertama kalinya ia bisa melihat gadis itu tertawa lepas. Setelah beberapa menit bermain busa, Sehun pun berdiri di depan Yen dan mengusap busa di pipi mulus gadis itu. Matamu tidak kena kan? Tanya Sehun. Tidak, jawab Yen tanpa sadar memegang tangan Sehun yang sedang mengusap pipinya. Mata Yen melebar begitu merasakan sesuatu yang lembut menyentuh pipinya. Ia pun refleks mendorong Sehun membuat ciumannya terlepas. Sehun, kamu adik iparku. Tidak pantas kita melakukan ini, guman Yen pelan sambil menunduk dalam. Mendengar itu, Sehun langsung menyeringai dan mengangkat dagu Yen. Yen, kenapa kamu begitu polos? Taeyong dan Mion saja sering melakukan ini di belakangmu. Kau tidak bisa ingin membalas perbuatan Taeyong padamu, oh? Aku akan membantumu, bisik Sehun dan kemudian kembali. Sementara itu, Taeyong dan Jongkook masih terjebak di kantor. Ada banyak wartawan menunggu di luar. Jongkook dengan wajah memelasnya sangat ingin pulang ke rumahnya. Ya Kim Taeyong, aku ingin pulang. Wartawan itu kan hanya mengincarmu. Kenapa kau malah melarangku pulang? Ini kan karena ulahmu tidak bisa menjaga mulutmu agar merahasiakan dulu kehamilan Mion. Sekarang wartawan itu akan menyerbuku jika aku keluar dari kantor ini. Dan kau harus menemaniku sampai aku bisa pulang. Ucap si Taeyong masih menatap keluar jendela. Hadapi saja mereka, bilang kalau Mion memang hamil dan selesai. Kalau prosesnya semudah itu, aku sudah pulang dari tadi Tuan John. Masalahnya, mereka akan terus-menerus memberikanku pertanyaan yang membosankan untuk mereka jadikan berita dan mendapatkan uang dari berita itu. Dan itu sangat mengganggu menurutku. Jongkook hanya menghela nafas frustasi dan langsung menjatuhkan dirinya di sofa. Ya sudah, kalau gitu aku akan tidur saja. Bangunkan aku jika wartawan itu sudah tidak ada. Perasaan Taeyong tiba-tiba berubah menjadi tidak enak. Ia merasa seperti sesuatu yang tidak diinginkannya sedang terjadi.
Sehun lama-kelamaan semakin menuntut. Kening Yen mengkerut karena merasa Sehun sudah kelewatan. Selain itu, ia sudah kehabisan nafas dan langsung mendorong dada bidang pria itu cukup kuat. Itu pun terlepas, Sehun menatap bibir Yen yang terlihat merah dengan nafas yang sedikit terengah-engah. Raut wajah Yen terlihat tidak nyaman. Aku masih menjadi istri kakakmu, Sehun. Jika kamu melakukan ini lagi, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi, gumam Yen. Kening Sehun sedikit mengkerut dan langsung mengusap-ngusap wajahnya. Aigo Sehun, apa yang sudah kau lakukan? Kau sudah gila, badinya menyesali perbuatannya barusan. Maafkan aku Yen, aku benar-benar tidak menyangka akan melakukan hal sejauh itu. Aku, Sehun kemudian memegang kedua bahu gadis itu. Aku hanya tidak ingin kau terus-terusan disakiti oleh Taeyong dan Mion. Maafkan aku, tambah Sehun lagi meyakinkan gadis itu agar tidak membencinya. Aku tahu kamu ingin membantuku Sehun, tapi aku tidak mau membalas perbuatan mereka. Jika aku membalas Taeyong ataupun Mion, apa bedanya aku dengan mereka? Aku tidak ingin seperti itu, jelas Yen. Sehun menghela nafas dan langsung memeluk gadis di hadapannya. Aku paham maksudmu Yen, kau memang perempuan yang baik. Aku hanya tidak rela orang sebaik dan sepolos dirimu menderita. Yen menggeleng pelan. Tidak Sehun, selama ada Ren bersamaku, aku tidak pernah merasa sedih lagi. Sehun tersenyum. Aku tahu Yen, sekali lagi maafkan aku ya. Yen pun mengangguk pelan. Taeyong pulang dari kantor dan langsung menuju pavilion Yen. Akhirnya ia bisa kabur dari para wartawan itu dengan cara menyamar menjadi sapam dan meminjam motor sapam itu untuk pulang ke rumah. Untunglah rencananya berhasil dan ia lupa membangunkan Jungkook dan meninggalkan pria itu sendirian di sana. Taeyong memasuki pavilion dan tidak melihat siapa-siapa di ruang tengah. Ia pun memutuskan untuk langsung ke kamar Yen. Mungkin saja gadis itu sedang di sana bersama Ren. Namun saat sudah hampir ingin menaiki tangga, ia menoleh ke arah dapur dan langkahnya langsung berhenti melihat Yen dan Sehun sedang berpelukan di sana. Dada Taeyong terasa berdebar-debar cepat, namun debaran itu membuat dadanya terasa nyeri. Taeyong menatap kedua orang itu tanpa berkedip. Kenapa rasa tidak enak seperti ini? Sangat tidak enak, dadanya terasa nyeri dan nafasnya sesak. Oh, Tuan sudah pulang. Kedua pelayan yang kebetulan habis selesai menidurkan Ren melihat Taeyong ada di sana. Yen dan Sehun mendengar ucapan kedua pelayan itu langsung menoleh. Yen masih sontak menjauhkan jaraknya dari Sehun dan kaget. Taeyong sudah pulang. Sejak kapan pria itu ada di sana? Sehun juga melihat Taeyong. Pria itu memasang raut wajah datar dan dinginnya. Taeyong langsung mengalihkan pandangannya pada kedua pelayan. Ren sudah tidur ya, Big? Tanyanya. Kedua pelayan mengangguk pelan. Iya Tuan, Ren baru saja tidur. Taeyong mengangguk-angguk. Oh baiklah, aku kesini hanya ingin bertemu dengan Ren. Karena dia sudah tidur, aku akan pulang saja, ucapnya dan langsung berbalik dan melangkah pergi meninggalkan rumah itu. Yen menggigit bibir bawahnya dan menatap punggung Taeyong yang mulai menjauh dan akhirnya menghilang. Tak kenapa ia merasa sangat bersalah karena pria itu telah melihatnya berpelukan dengan Sehun. Tapi jika diingat lagi, apakah pria itu juga merasa bersalah saat bermesraan dengan Mion di depannya? Sehun memperhatikan raut wajah Yen. Sungguh gadis ini sangat polos, bahkan raut wajahnya sangat mudah ditebak. Ia sedang merasa bersalah. Pria itu kemudian menepuk bahu Yen lalu tersenyum manis ke arahnya. Kenapa kau takut Taeyong marah? Tenang saja, dia hanya melihat kita berpelukan saja, jadi aku yakin itu tidak berpengaruh padanya. Ia juga tipe pria yang cuek. Yen menoleh dan menatap Sehun. Pria ini selalu menenangkan suasana hatinya. Namun saat Yen melihat raut wajah Taeyong tadi, ia merasa jika pria itu tidak suka dan akan marah. Taeyong membuka pintu rumahnya dengan kasar dan melangkah dengan penuh rasa kesal. Opa, akhirnya kamu pulang juga, seru Mion langsung menghampiri pria tinggi itu dan ia pun sadar dengan penampilan Taeyong yang terlihat berbeda. Opa, kenapa bajumu terlihat beda? Tanya gadis itu. Taeyong menghela nafas panjang dan menatap Mion datar. Suasana hatinya sedang tidak baik sekarang dan gadis ini terus mengeluarkan suara yang membuat kepalanya langsung pusing. Aku berganti baju dengan sapam untuk menghindari wartawan, jawab Taeyong singkat. Opa, kenapa kau seperti tidak bahagia dengan kehamilanku? Gumam Mion pelan. Taeyong kemudian menoleh dan menatap perut gadis itu. Aneh, Taeyong ingat jika sedang melakukan itu, ia selalu mengeluarkannya di luar.
Taeyong sengaja seperti itu karena ingin menjaga jarak usia anak Mion dan Yen agar jaraknya cukup jauh. Tadi sangka Mion hamil secepat ini dan pada akhirnya anak Mion dan Yen akan berusia cukup dekat. Kamu bahkan tidak ingin menghadapi wartawan hanya untuk mengkonfirmasi kehamilanku. Sudah sangat jelas kamu tidak menginginkan anak dariku, gumam Mion pelan lalu beranjak ke kamarnya. Taeyong menatap Mion lekat, lalu dengan segera menyusul langkah gadis itu. Taeyong menarik tangan Mion dan langsung memeluk gadis itu hangat. Maafkan aku hanya merasa wartawan itu akan sangat mengganggu dan aku juga kaget ternyata kau hamil secepat ini dari perkiraanku, jelas pria itu. Mion langsung mengangkat wajahnya menatap Taeyong lekat. Tapi sekarang aku sudah mengandung anakmu, Opa, kamu seharusnya bahagia. Taeyong mengangguk cepat. Aku bahagia sayang. Mendengar itu, Mion langsung menyaringai. Opa, kamu harus temui wartawan itu dan suruh mereka memberitakan kehamilanku. Baiklah, besok kita akan bertemu dengan mereka, ucap Taeyong mengelus rambut Mion. Gadis itu tersenyum lebar dan mengangguk mantap. Gomawo, Opa. Jungkook membuka matanya dan melihat sekeliling. Ia sangat kaget, Taeyong sudah tidak ada di ruangan itu. Pria itu langsung melihat jam tangannya dan jam menunjukkan pukul 3 pagi. Jungkook melihat sekitar, ruangan itu terlihat menyeramkan untuknya. Ia pun bergegas mengambil tas kerjanya dan langsung keluar dari ruangan itu. Bisa-bisanya dia tidak membangunkanku dan meninggalkanku sendirian di kantor ini. Kemudian Jungkook kesal lalu kembali melihat ke arah ruangan para karyawan yang gelap karena lampunya dimatikan. Jungkook semakin ketakutan dan menekan tombol lift dengan jari yang bergetar. Ayo cepatlah terbuka, gumannya. Telinga Jungkook menangkap suara yang aneh dari lorong yang gelap. Apa itu? Serunya. Suara-suara itu semakin terasa mendekat dan kaki Jungkook pun bergetar hebat. Akhirnya pintu lift terbuka, pria itu pun langsung melompat masuk ke dalam. Taeyong dan Mion yang baru keluar dari rumah mereka langsung diserbu oleh kumpulan wartawan. Oh, Tuan Kim, akhirnya kami bisa bertemu denganmu, ucap salah satu wartawan. Bisa ceritakan bagaimana perasaan Tuan saat tahu Nona Mion sedang mengandung? Aku sangat kaget, aku sangka dia hamil lebih cepat dari perkiraanku. Untuk Nona Mion, apakah ada tanda-tanda yang Anda rasakan sebelum mengetahui kehamilan? Sepertinya ibu hamil pada umumnya, aku merasa mual dan cepat lelah. Wah, selamat atas kehamilan pertamanya, ucap Tuan Kim. Apakah Anda sudah menentukan jumlah anak yang diinginkan? Kita tidak tahu ke depannya seperti apa, jadi terserahlah mau dikasih berapa sama Tuhan. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan membosankan dari wartawan itu yang membuat Taeyong sangat kesal. Untunglah dia pintar mengatur emosi dan raut wajahnya agar terlihat senyaman selalu, padahal sebenarnya tidak.